Buka-bukaan, Sri Mulyani soal THR PNS tanpa tunjangan kinerja. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil TNI Polri akan mulai dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran tahun 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 30,6 triliun yang terdiri atas THR PNS instansi pusat dan PNS di pemerintah daerah. Dia mengatakan dana THR PNS 2021 sebesar 30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah 15,8 triliun dan 14,8 triliun untuk daerah. THR PNS 2021 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatan. Sementara THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri atas 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR yang diterima pensiun masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok. Sri Mulyani lalu membeberkan alasan besaran THR PNS 2021 tak memperhitungkan tukin. Sebab APBD masih mempunyai instrumen utama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka itu dana dalam APBN harus dibagi-bagi untuk pihak lain yang masih membutuhkan dukungan fiskal seperti masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah memahami dalam situasi tahun ini COVID-19 yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan pemberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu, tahun 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat, kata Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengakui ada beberapa pos pengeluaran yang harus didanai APBN, meski sebelumnya pos pengeluaran itu tidak ada dalam anggaran. Misalnya saja untuk kartu prakerja, sebelumnya pemerintah hanya menganggarkan dana untuk kartu prakerja 10 triliun. Namun anggaran ditambah menjadi 20 triliun. Bendahara negara ini juga menganggarkan bantuan atau subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar. Lalu bantuan langsung tunai seperti bantuan produktif usaha mikro dan imbal jasa penjaminan UMKM. Oleh karena itu, memang beberapa pos dilakukan refocusing. Namun komitmen pemerintah dalam rangka pemberian THR bagi ASN TNI Polri pada Idul Fitri tetap dipenuhi dengan pemberian THR, ungkap Sri Mulyani. Tercatat, pemerintah menganggarkan dana 699,43 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional. Di dalamnya terdapat anggaran dalam bentuk perlindungan sosial 150,3 triliun yang disalurkan untuk PKH 28,7 triliun, bantuan sembako 45,1 triliun, BST 12 triliun dan dana desa 14,4 triliun. Dana PEN juga antara lain diberikan untuk mendukung kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Sementara alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan kerja atau lembaga dan TNI Polri 7 triliun, ASN daerah dan PPK 14,8 triliun, serta pensiunan 9 triliun. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi, ungkas Sri Mulyani. Baru-baru ini muncul sebuah petisi terkait kekecewaan para pegawai negeri sipil soal besaran tunjangan hari raya atau THR PNS tahun 2021. Musababnya pemerintah memangkas besaran THR PNS pada tahun ini cukup besar, di mana komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok dan tidak menyertakan tunjangan kinerja.
Dilihat dari petisi tersebut, THR dan gaji 13 ASN lebih kecil dari UMR Jakarta. Petisi itu sejak 1 hari lalu kini sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokok saja. Hal ini berbeda dengan pernyataan dan janji beliau sendiri pada Agustus tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan tahun 2019. Ia bilang tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait kemana geseran anggaran THR yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. Melalui petisi ini untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji 13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019. Klaim Romansyah, petisi itu juga mendorong agar anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji 13 tahun 2021 tersebut. Mari dukung dan sebarkan agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa pandemi COVID-19 dengan konsumsi dari ASN Merdeka, tutup Romansyah. Para pendukung petisi ini juga meluapkan beberapa kekecewaannya, salah satunya Aditya Gumelar yang menyebut tak cuma penghasilan PNS terbilang besar. Jangan disamaratakan, PNS itu sudah makmur. Masih ada mereka-mereka yang sedang merangkak dari bawah. Terlebih di saat pandemi seperti ini, kami butuh hak kami diberikan secara penuh. Beberapa pendukung petisi juga menyinggung soal istilah Kementerian Sultan, merujuk pada sebuah instansi pemerintahan pusat yang memberikan tunjangan besar untuk para PNS-nya. Sementara itu, beberapa pendukung petisi mengaitkan pemangkasan THR PNS 2021 dengan dana pilkada, pembangunan ibu kota baru, pembebasan pajak, PPNBM, hingga suntikan dana besar ke perumahan BUMN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR para pegawai negeri sipil akan dilaksanakan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pencairan akan dilakukan secara bertahap dan paling lambat 5 hari sebelum Lebaran. Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto menjelaskan, pencairan H-10 dihitung sesuai dengan hari kerja. Artinya pencairan bisa dilakukan